Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan bicara soal pengetahuan ya. Saya baca dulu ayatnya yang saya ambilkan dari kitab Hosea pasal yang keempat ayat ke-6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Ya rekan-rekan, ini episode yang kedua ya, saya ngomongin soal peringatan dari Tuhan kita, Bapa Surgawi kita yang keras ya. Kemarin kita ngomong soal memeliharakan ya. Ada teguran keras kalau orang-orang yang dianggapnya kafir menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak memeliharakan keluarganya sendiri. Ya, mungkin sibuk bantu-bantu orang lain ya, sibuk pelayanan mungkin ya, sehingga akhirnya keluarga sendiri nggak terurus ya, jadi terabaikan. Tidak memeliharakan keluarga intinya atau keluarga jauhnya ya, itu firman Tuhan berkata itu dianggap oleh Tuhan sebagai orang kafir. Oke, nah di Hosea 4 ayat 6 ini dikatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, meskipun berikutnya ya dituliskan bahwa orang-orang Israel pada saat Nabi Hosea itu menolak Taurat Tuhan, menolak Torah, maka Tuhan juga akan menolak mereka ya, menganggap mereka sebagai imam. Karena rekan-rekan ya, jangankan nabi ya, imam aja itu harus punya pengetahuan. Tentunya pengetahuan Torah ya. Jadi kalau orang-orang Ibrani itu dari dia masih kecil itu udah diajarin Torah ya. Jadi nggak ada tuh orang Ibrani yang buta huruf. Semua pasti bisa baca tulis Ibrani ya, baca tulis bahasa Ibrani. Karena itu mereka dinamakan orang-orang Ibrani, orang-orang Hebrew ya. Karena apa? Karena pasti orang Ibrani itu bisa baca tulis Ibrani. Walaupun lingua frankanya mungkin bahasa Aram atau bahasa Suryani ya, tetapi rekan-rekan tetap mereka bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa nulis ya. Jadi orang-orang Ibrani pasti tahu Torah. Makanya dituliskan bahwa engkau menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolak engkau gitu ya rekan-rekan. Nah, itu artinya apa? Betul memang dia ngomongin soal firman Tuhan ya, soal Torah di sini, di ayat ini, tapi juga saya ngomongin soal pengetahuan yang lain. Contohnya apa rekan-rekan? Nanti Anda akan ngerti ya kenapa Bapak Yahweh berkata umatku binasa karena nggak berpengetahuan ya. Contohnya gini rekan-rekan. Oke, ini bukan ya, tapi contoh aja air mineral ya. Ini air mineral yang saya suka banget. Mereknya Eternal Plus ya, atau E+. Ini bukan endorse ya, tapi emang saya pakai ini karena ini buat saya ini enak ya, seger, nggak ada rasanya. Nah rekan-rekan, kalau merek lain ya, saya tahu ada merek lain yang setengah liter seperti ini 500 cc harganya 3.500. Nah rekan-rekan, kalau ada yang tanya nih, ini kejadian nyata yang pernah terjadi ya. Saya nanya sama salah satu staf yang ada di sini ya, yang ada di TPF ini. Saya tanya ya, itu kan galonnya udah habis 1. Kalau ngisi berapa ya? Lalu dia ngitung. Lalu dibilang sama saya, kalau ngisi Pak kira-kira sekitar, dan dia kasih saya hitung-hitungan. Kalau untuk ngisi refill galon ya, 1 galonnya itu, 1 galon air mineral ya, itu harganya adalah Rp133.000 ya. Saya nanya, gila, mana mungkin, mahal banget. Lalu dia bilang, iya Pak, kan kalau yang setengah liter kan 3.500 dikali sampai jadi 19 liter Pak, 1 galon, maka harganya adalah 133.000 ya. Nah rekan-rekan, ini orang yang pintar, bisa ngitung, tapi nggak berpengetahuan. Loh kok gitu Pak? Lah iya, makanya binasa lah umat Tuhan kalau imamnya nggak berpengetahuan. Kenapa? Ini kan bukan pengetahuan Torah ya, tapi pengetahuan biasa. Kenapa? Karena untuk refill galon itu umumnya di daerah sini ya, di kecamatan sini, itu umumnya harganya adalah Rp13.000 untuk refill 1 galon ya, 13.000. Tapi hitungannya staf di sini tadi berapa? 133.000. Kenapa? Karena dia mau beli 38 botol setengah literan, dituang ke dalam galonnya. Padahal kalau mau refill galon udah ada, bawa aja ke tukang refill galon. Itu harganya
12 sampai 13 ribu rupiah. Kalau mau beli galon yang asli, ya tukar galon yang asli yang mereknya sama, sekitar kurang lebih kalau yang dipakai di sini ya itu 20 ribu untuk tukar galon. Ya, jadi tukar galon yang udah kosong, tukar sama yang baru ya, yang udah terisi itu 20 ribu. Nah rekan-rekan, makanya itu pentingnya berpengetahuan, bukan cuma berpengetahuan firman Tuhan, tapi juga pengetahuan umum ya, penting. Kalau enggak apa? Kalau enggak binasa benar. Oke, bayangin ya, isi galon 12 ribu jadi 133 ribu ya, atau tukar galon aja dengan yang baru dari pabrikan dari pabrikannya yang sama ya, itu 20 ribu kurang lebih. Nah jadi teman-teman, itu pentingnya kita berpengetahuan, bukan cuma tahu Torah atau tahu firman Tuhan, tapi penting untuk kita tahu pengetahuan yang umum. Contohnya apa rekan-rekan? Contohnya nih rekan-rekan ya, saya tahu ada orang-orang yang anti vaksin. Padahal rekan-rekan, ini vaksin apapun ya, padahal rekan-rekan ada saat-saat di mana orang itu berdoa minta vaksin. Ada beberapa tempat di dunia ini yang ada wabah dan orang-orangnya itu berdoa supaya dapat vaksin. Karena apa? Vaksin bisa menyelamatkan nyawa orang supaya nggak orang mati sia-sia. Tapi ada orang yang nggak berpengetahuan, dibilang vaksin itu isinya ini, isinya itu. Bahkan yang lebih kacau lagi, ada yang mengajarkan bahwa vaksin itu isinya chip, ya, chip dalam arti microchip ya. Padahal microchip itu ada teknologi lama yang udah nggak dipakai ya. Saat ini dunia sudah nggak pakai microchip. Kenapa? Karena setelah microchip ya, ada penemuan-penemuan baru. Yang sekarang dipakai adalah nanochip ya. Bahkan ada yang pakai picochip ya. Nah bedanya apa? Kan sama-sama chip. Enggak. Jadi chip, microchip, coklat chip itu beda-beda rekan-rekan ya. Potato chip, fish and chip itu beda-beda ya. Jadi jangan samain. Makanya penting untuk hamba Tuhan, terutama untuk berpengetahuan. Kadang-kala ada hamba Tuhan yang nggak berpengetahuan, tapi nuduhnya hamba Tuhan lain yang nggak berhikmat. Padahal rekan-rekan menghubung-hubungkan tanda atau bilangan si binatang yang ada di kitab Wahyu dengan chip itu nggak berdasar ya. Kenapa kok begitu? Dulu rekan-rekan di tahun 60-an 70-an teknologi terkeren pada saat itu adalah teknologi chip. Jadinya waktu itu ada orang-orang yang nggak berpengetahuan firman Tuhan, ngubung-ngubungin aja, nyambung-nyambungin, gatok-gatok ke. Akhirnya ya terjadilah ya, orang-orang pikir bahwa tanda binatang itu adalah chip. Karena mereka nggak tahu chip itu apa. Dikiranya chip itu memang bisa dengan chip, semua bisa terjadi ya. Aneh rekan-rekan. Bahkan ada orang-orang yang mengadakan berita hoax ya. Dikatakan apa? Kalau orang divaksin akan mendapatkan apapun yang mereka mau. Banyak orang divaksin nggak bisa juga dapat apa-apa ya. Yang nggak kerja, yang nggak dapat apa-apa. Ya makanya hoax seperti itu yang kita lawan. Sebagai hamba Tuhan, kita melawan berita-berita dari yang seperti itu. Anda tahu teman-teman, berita bohong itu kalau dalam bahasa Inggris, bohong itu kalau menurut firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan datangnya itu dari pintu neraka. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah firman Tuhan. Jadi nggak boleh tuh pakai kata-kata bohong atau bohong-bohongan untuk penginjilan ya, nggak boleh sama sekali. Nah bersama dengan itu, saya juga pribadi rekan-rekan nggak mau sok teu. Saya tahu ada banyak hamba Tuhan yang sok teu ya, terutama kalau Anda itu merasa Anda itu seorang politikus jadi wajib tahu semua, nggak juga. Atau ada juga hamba Tuhan yang merasa gue harus wajib tahu semua, nggak juga. Yang penting jangan sampai nggak berpengetahuan, harus punya dasar. Jadi rekan-rekan, saya pun demikian. Pada waktu ada ribut-ribut soal pandemi, sebagai hamba Tuhan wajib dong bantu-bantu kalau sampai dibutuhkan untuk menangani pandemi. Ya, itu dia yang penting kan rekan-rekan, kerja nyata ya. Jadi karena ada pandemi harusnya kita bisa bantu-bantu dong gimana menangani pandemi. Maka dari itu rekan-rekan, saya pun demikian sama ya. Saya juga berusaha supaya bisa ikut menanggulangi pandemi. Ya, yang ini rekan-rekan, ini adalah sertifikat gimana caranya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja bisa bikin ibadah online. Ya ini ada seminarnya dan saya ikutin. Kenapa? Karena saya nggak mau sok teu. Baru tahu dikit soal Zoom, udah belaga, ya kan? Apa bener sih? Cuma ada Zoom? Apa nggak ada yang lain? Gimana tuh gimana aspek keamanannya kalau kita pakai Zoom? Ini saya ikut seminarnya ya rekan-rekan. Jadi memang kita perlu tahu, bukan sok tahu tapi perlu tahu. Yang sok tahu itu teman-teman, kalau Anda nggak tahu tapi Anda ngomong itu sok tahu, itu keminter. Jadi yang namanya sok tahu itu adalah kalau nggak tahu, pura-pura tahu.
perlu belajar malah ngajar ya. Makanya saya pun sama ya, harus tahu beneran, tersertifikasi. Berikutnya rekan-rekan, mulai itu kan ada PPKM ya, isolasi mandiri. Saya pun belajar ya, kayak apa? Ini tersertifikasi rekan-rekan ya. Ini dari Fakultas Kedokteran UGM ya rekan-rekan ya. Jadi cari tahu aja. Kalau nggak tahu jangan sok tahu, jangan ngarang-ngarang. Cari tahu. Banyak kok tempat kita bisa belajar ya. Dan setelah itu semua saya ada banyak ya sertifikasi soal COVID. Dan yang ini adalah gimana kalau sampai ada gelombang ketiga. Gimana mitigasinya atau persiapannya. Kita pun perlu tahu ya, supaya nggak sok tahu. Makanya perlu tahu. Tersertifikasi juga saya ya. Lalu soal vaksin, belajar juga soal vaksin. Jadi bukannya sok tahu, bener-bener tahu ya. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang hoax ya, bilangnya ada obat cacing bisa nyembuhin COVID segala macam. Jangan, karena bener-bener rekan-rekan, kalau sampai ada orang kena COVID, minumnya obat cacing, apalagi obat cacing buat kuda, ya binasa bener umat Tuhan. Makanya kita perlu melakukan apa yang dikatakan di kitab Hosea tadi, ya. Kalau nggak tahu, ya cari tahu dari sumber-sumber yang benar ya. Kalau saya kebetulan saya dari Fakultas Kedokteran UGM ya, Universitas Gadjah Mada ya yang di Jogja. Jadi rekan-rekan, hari ini kalau Anda dalam masalah, mungkin gak ada jalan keluar rekan-rekan, mungkin masalah ekonomi atau masalah kesehatan ya rekan-rekan, sambil doa cari tahu ya. Karena ingat tadi kitab Hosea berkata apa? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jangan cuma semuanya pengetahuan rohani. Pengetahuan umum juga perlu tahu ya rekan-rekan ya. Makanya kalau Anda dalam masalah, mungkin dengan sedikit riset, sedikit Anda cari-cari di internet, di Google, atau dimanapun juga ya, di perpus atau gimana, Anda bisa punya jalan keluarnya ya. Misalnya, kalau ada yang mau nanya nih, ini keadaan pandemi kayak gini, enakan usaha apa ya? Yang modalnya nggak banyak, nggak ketemu orang, kan ngeri juga ya kalau lagi pandemi, ketemu orang. Tapi ada hasilnya. Nah, Anda bolehlah Anda coba-coba cari-cari ya ke Gramedia. Ya, jadi ada papan di mana ada info-info. Anda bisa cari tahu info-info seminar yang gratis. Seminar untuk mendatangkan income ya. Jadi intinya teman-teman, karena firman Tuhan sudah menegur kita, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Makanya kita harus berpengetahuan. Ya, jadi Anda carilah tahu ya, supaya Anda tahu beneran. Jangan nggak tahu tapi ngajar ya, itu namanya sok tahu ya. Jadi kalau Anda tahu beneran, pasti ada solusinya. Mungkin Tuhan juga bisa menjadikan Anda saluran berkat dengan cara berbagi pengetahuan yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi berkat itu bukan cuma bagi-bagi duit kok, bukan. Ya, seringkali jadi berkat itu gara-gara apa? Kita berbagi info ya. Jadi nggak apa-apa. Hari ini pesan saya adalah, yuk kita berpengetahuan karena saat ini dunia sangat butuh bantuan kita. Dan gak selalu soal uang, seringkali juga soal pengetahuan, soal ide-ide ya, soal terobosan, soal informasi terbaru. Mungkin Anda bisa jadi berkat buat orang lain dengan informasi yang Anda ketahui. Jadi hari ini yuk kita fokus, kita berpengetahuan. Dalam nama Yesus Masiah, Bapak Yahweh memberkati saya dan Anda. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.